Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pemuda ini, Hu Yong, adalah tunangan Long Yuyin. Hu Yong maju selangkah sambil meraih kerah Nili. Nili, kamu benar-benar berani menyakiti Long Yuyin. Kamu pasti lelah hidup. Nili mendengus sambil menatap Hu Yong dan antek-anteknya. Kalian semua dari keluarga Dragon Seal. Hu Yong marah memelototi Nili. Hari ini, aku akan membuatmu mati dengan kesadaran penuh. Namaku Hu Yong, tunangan Long Yuyin. Hatinya terbakar dalam api yang mengamuk dari wajah Nili yang tidak takut. Lu Piao melihat selangkangan Hu Yong dan tertawa pendek 3 kali. Tunangan Long Yuyin, orang yang dikabarkan telah disia-siakan olehnya. Saya tidak pernah berpikir Anda akan benar-benar menjulurkan kepala Anda untuknya. Mengancam kami tidak ada gunanya. Jangan berpikir bahwa kami tidak mengetahui peraturan Institut Sky Soul. Saya akan sangat mengagumi Anda jika Anda benar-benar berani mengambil tindakan di sini, sekarang juga. Hu Yong dipermalukan menjadi marah saat ia terus mencengkeram kerah Nili, tampak garang, dan berkata, jangan berpikir bahwa aku takut untuk menyentuh kalian. Nili dengan santai menatapnya. Kalau begitu, aku menantangmu. Saat ini, Hu Yong sangat marah. Sebelum datang ke sini, dia telah mengumpulkan begitu banyak ahli alam Heavenly Fate sehingga Nili tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Andai saja aturan terkutuk Institut Sky Soul bahwa dia tidak bisa mengambil tindakan apapun di halaman sekolah tidak ada. Hu Yong melepaskan cengkeramannya dan menatap Nili saat cahaya dingin melintas di matanya. Jangan berpikir bahwa karena peraturan institut itu aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Mencoba menggangguku. Kamu masih terlalu lembut. Hu Tian, bawa mereka bertiga ke tempat terpencil dan mengobrol dengan mereka. Iya, Hu Tian mengungkapkan senyum tanpa ampun di sudut mulutnya saat dia berkata, 3 tuan muda, akankah kita pergi? Meskipun Hu Yong dan Ko tidak dapat membunuh mereka bertiga tanpa meminta Institut Sky Soul mengejar masalah ini, memberi mereka pelajaran masih mungkin. Aura 9 ahli alam Heavenly Fate benar-benar menekan Nili dan Lu Piao, membuat mereka tidak dapat membalas saat mereka mencoba untuk menggiring mereka bertiga ke sudut terpencil. Sebaliknya, Xiao Yu tidak terpengaruh sama sekali. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi ahli alam Heavenly Fate 4 nasib. Namun, dia tidak membuat gerakan apapun saat dia mencoba memikirkan tindakan balasan untuk situasi tersebut. Bahkan jika dia mengambil tindakan, itu pasti tidak mungkin baginya untuk menghadapi begitu banyak ahli alam Heavenly Fate. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Hu Yong benar-benar akan menggunakan metode seperti itu untuk mengikis kembali beberapa wajah. Ho, sepertinya kamu hanya memainkan beberapa permainan anak-anak. Nili melirik Hu Yong dengan jijik, sama seperti anak-anak yang berkelahi, kamu meninjuku dan aku meninjumu. Betapa kekanak-kanakan. Hu Yong siap meledak pada ekspresi menghina Nili. Dia mendengus, kamu hanya menjadi keras kepala sekarang karena punggungmu bersandar ke dinding. Nili menyilangkan tangannya sambil tersenyum meremehkan Hu Yong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat membawa Anda semua hari ini? Untuk orang sepertimu, aku bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Kalian bertiga bahkan belum mencapai alam Heavenly Fate. Jika aku tidak bisa menjagamu hari ini, maka aku akan mulai menulis namaku terbalik. Hu Yong mendengus marah. Dia sudah tahu bahwa dia sendiri sangat arogan, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Nili sebenarnya akan lebih arogan darinya. Dihadapkan dengan begitu banyak musuh, dia masih berani mengatakan kata-kata seperti itu. Bawa mereka bertiga pergi. Saat kata-kata Hu Yong mendarat, suara yang dalam dan tua terdengar dari belakang. Tuan Muda Hu, saya khawatir Anda tidak dapat membawa mereka bertiga bersamamu. Hu Yong mendengus marah. Hari ini, aku akan membawa mereka bertiga. Siapa yang berani menghalangi saya? Dia berbalik untuk melihat siapa yang akan cukup berani untuk membantu mereka bertiga. Namun, ketika dia berbalik, dia tidak bisa menahan linglung pada pemandangan di depannya. 2 siluet mendekati mereka perlahan, yang keduanya dikenali Hu Yong. Satu orang bernama Nan Mentianhai, yang lainnya adalah Huang Yu. Kedua tokoh peringkat penatua, petinggi Institut Sky Soul. Bahkan petinggi klan Hu memperlakukan mereka dengan hormat.
Selain itu, Huyong saat ini adalah murid Institut Sky Soul dan tunduk pada batasan institut. Tuan Muda Hu, saya khawatir di Institut Sky Soul ini, Anda tidak dapat bertindak sesuai keinginan Anda. Ketiganya berasal dari generasi berbakat Institut Sky Soul kami. Tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Bahkan jika mereka salah, institut akan mengawasi hukumannya. Huang Yu memandang Huyong saat dia berkata dengan suara serius, Tuan Muda Hu juga seorang murid dari Institut Sky Soul. Terlepas dari sekarang atau di masa depan, mereka yang berani melanggar aturan Institut Sky Soul tidak dapat menyalahkan kami karena memberikan hukuman. Dalam hatinya, Huyong sangat sedih. Baru sekarang dia mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Nili. Dengan Nanmen Tianhai dan Huang Yu hadir, dia pasti tidak akan bisa melakukan apapun pada Nili hari ini. Lebih jauh lagi, kedua tetua ini sekarang memperhatikannya, mulai sekarang, dia hanya bisa bermimpi untuk mengambil tindakan. Dia marah memelototi Nili dan partainya. Lu Piao tertawa saat dia melihat Huyong. Sebelumnya, Tuan Muda Hu menyebutkan bahwa jika dia tidak bisa mengeluarkan kita, dia akan mulai menulis namanya mundur. Kalian lebih baik hati-hati. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Terutama setelah Anda mencapai alam takdir surgawi, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Institut Sky Soul. Kalau tidak, kamu akan mati setiap kali kamu keluar. Huyong dengan marah menegur, lalu melirik 9 bawahannya di alam surgawi, dan memerintahkan, ayo pergi. Kelompok Hu diberikan Nili dan Ko. Satu lagi tatapan marah sebelum berbalik dan pergi setelah tuan mereka. Apa yang dimaksud Huyong adalah ketika Nili dan kelompoknya akhirnya mencapai alam takdir surgawi dan menuju keluar halaman institut untuk menjelajah, saat itulah dia akan menyerang mereka bertiga. Tapi saat itu, Nili sudah menempatkan jiwa takdir pertamanya ke dalam aula jiwa. Ketika saat itu tiba, apa yang harus dia takuti? Nili ringan tersenyum. Dia tidak bisa memikirkan saat ketika dia benar-benar takut pada siapapun. Yang terbaik yang bisa dilakukan Huyong adalah sedikit menghalangi kultivasi mereka dengan mencoba menghalangi Nili untuk menerobos ke alam bintang surgawi. Meski begitu, Huyong terlalu memikirkan dirinya sendiri. Huyong dan kelompoknya tiba dengan penampilan yang menakjubkan, tetapi pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Huyong sendiri sangat berkecil hati. Long Yuyin telah diganggu dan ketika dia datang untuk membelanya, dia malah mendapatkan abu di hidungnya sendiri. Tetapi karena dua sesepuh dari Institut Sky Soul hadir, rombongannya hanya bisa pergi dengan sedih. Nanmen Tianhai dan Huang Yu menarik kembali tatapan mereka dari Huyong. Nanmen Tianhai memasang wajah tegas saat dia berkata, kalian bertiga juga. Di institut, kultivasi datang sebelum segalanya. Berlari, menarik masalah, betapa tidak pantasnya. Jika ada waktu berikutnya, maka kami akan mengeluarkanmu dari Institut Sky Soul. Lu Piao segera berteriak dengan keluhan, karena dia berpikir bahwa penatua ini tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Tapi Tuan Penatua, kami tidak memulainya. Mereka memulainya. Nanmen Tianhai dengan dingin mendengus saat tatapan tajamnya menyapu mereka bertiga. Lalat rumah tidak akan pernah menggigit telur yang mulus. Jika kalian tidak menarik masalah, bagaimana masalah bisa mencarimu? Huang Yu, yang berdiri di samping, dengan lembut tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, kalian bertiga adalah talenta yang cukup baik, dengan prospek yang tidak terukur. Oleh karena itu, menjaga profil rendah adalah suatu keharusan. Keluarga Dragon Seal, klan Gu bukanlah kelompok yang mudah kalian singgung. Lebih baik bertahan untuk masa depan. Tidak menanggung masalah kecil akan merusak rencana yang lebih besar. Nili dan Xiao Yu bertukar pandang. Mereka berdua adalah orang-orang yang cerdas. Satu penatua memiliki wajah malaikat, sementara yang lain memiliki wajah iblis, makna mereka sangat jelas. Para tetua ini datang untuk memberitahu mereka agar tidak membuat masalah lagi dengan orang-orang seperti Long Yuyin dan Huyong. Faktanya, saat Nili berkultivasi di dalam pekarangan jiwa suci, dia sudah memiliki firasat tentang betapa mempesona penampilannya di papan jiwa suci. Karena dia telah membuktikan dirinya jauh lebih kuat dari Long Yuyin, tidak ada alasan bahwa para petinggi dari Institut Sky Soul tidak akan mengetahuinya. Karena itu masalahnya, dia akan memberi Long Yuyin pelajaran.
Para petinggi Institut Sky Soul masih akan memikirkan metode untuk mengabaikan hal ini. Bagaimanapun, bakat sangat penting bagi Institut Sky Soul. Memang, kedua sesepuh telah muncul setelah Huyong. Meskipun sesepuh berada di bawah Grand Elder, mereka masih merupakan figur berwibawa dari Sekte Bulu Ilahi. Nili berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, terima kasih atas ajaran kedua sesepuh. Kami tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah. Namun, jika beberapa orang bersikap kasar dan tidak masuk akal dan bersikeras mencari masalah dengan kita, maka kita tidak dapat bertahan secara membabi buta. Jika tidak, mereka akan meminta 1 mil setelah Anda memberi mereka 1 inci. Nanmen Tianhai dan Huang Yu bertukar pandang dan keduanya tersenyum pahit di hati mereka. Memang, semua jenius memiliki temperamen mereka sendiri. Kata-kata Nili tidak lembut atau keras. Dia menyiratkan bahwa jika Long Yuyin atau Huyong datang mencari masalah lagi, dia masih akan melawan. Xiao Yu mengangguk dan berkata, jika beberapa orang bersikap sombong dan tidak masuk akal, kita berhak untuk melindungi diri kita sendiri. Ambil contoh hari ini. Huyong dan kelompoknya ingin membawa kami ke tempat terpencil untuk menjaga kami. Jika bukan karena kedua sesepuh, siapa yang tahu apa hasilnya? Bagaimana kita bisa menanggung perilaku seperti itu? Nanmen Tianhai berkata dengan suara serius, jika seseorang ingin menimbulkan masalah bagi Anda, kami secara alami akan membantu Anda menyelesaikannya. Namun, Anda semua memiliki prospek yang tak terbatas, saya sarankan agar Anda tidak menyia-nyiakan kekuatan Anda pada perkelahian internal. Kami, Sekte Bulu Ilahi masih memiliki banyak musuh lainnya. Anda, para jenius dari Sekte Bulu Ilahi, harus bersatu. Nili sedang menunggu kata-kata dari Nanmen Tianhai. Nili tersenyum. Karena Penatua bersedia membantu kita membela diri kita sendiri, maka tentu saja, itu akan lebih baik. Kami tidak mau repot-repot membuang waktu kami dengan orang-orang yang tidak masuk akal itu. Nanmen Tianhai mendengus, itu tergantung pada penampilanmu. Kedua sesepuh berbalik dan pergi. Nili melihat mereka pergi sebelum dia berbalik dan tersenyum ringan pada Xiao Yu dan Lu Piao dan berkata, ayo kembali. Setelah pelajaran kami selesai, kami akan menuju ke tempat pengujian kedua. Dengan kedua sesepuh mengawasi kita, seharusnya tidak ada orang yang berani menyentuh kita di tempat pengujian. Kalau tidak, kedua tetua itu akan menarik kembali kata-kata mereka. Petik 2. Xiao Yu tidak bisa menahan senyum pada kata-kata Nili. Nili benar-benar mengambil bulu ayam untuk token 1 otoritatif. Tepat di luar pekarangan jiwa suci, Nanmen Tianhai dan Huang Yu menghentikan langkah mereka. Nanmen Tianhai tersenyum pahit ketika dia bertanya kepada Huang Yu, Yu tua, apakah kita telah jatuh ke dalam perangkap anak itu? Huang Yu merentangkan tangannya dan berkata, sepertinya memang begitu. Kami pasti jatuh untuk jebakan anak itu. Dengan penampilannya yang menarik di Saint Soul Grounds, itu pasti akan menarik perhatian para petinggi di Institut Sky Soul. Itu sebabnya mereka tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi Huyong. Nanmen Tianhai dengan putus asa menjawab, saya telah melihat formulir yang diisi Xiao Yu untuk mereka. Mereka masih baru 14 tahun. Setelah tahun ini, mereka paling banyak berusia 15 tahun, namun, mereka sudah sangat licik. Long Yuyin dan Jin Yan adalah yang paling menonjol di antara generasi muda, tapi dibandingkan dengan dia, mereka memang sedikit lebih rendah. Sama seperti Nili dan partainya hendak pergi, sekelompok orang lain berjalan ke arah mereka. Nili sedikit menyipitkan matanya. Memang, ombak datang tepat setelah yang terakhir tenang. Sepertinya dia tidak akan bisa memiliki kedamaian mulai sekarang. Pemimpin, sepupu Gu Bei yang lebih tua, Gu Heng, berjalan menuju Nili. Kamu pasti Nili. Wajah Gu Heng tersenyum tipis, mendapatkan peringkat 3 dari Dewan Jiwa Suci sebagai pendatang baru dan tanpa ampun melangkahi Long Yuyin, kau memang tangguh. Saya Gu Heng dari klan Gu. Mendengar kata-kata Gu Heng, Nili melirik sekelompok orang yang berdiri di belakang Gu Heng dan menyipitkan matanya. Aku ingin tahu apa yang dicari oleh wajahmu yang terhormat. Nili belum pernah mendengar nama Gu Heng sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, orang terkuat dari klan Gu adalah Gu Bei. Seorang pemuda yang berdiri di samping dengan bangga mengumumkan, tuan muda kita adalah orang pertama yang berhasil menggantikan klan Gu.
Penerus pertama. Tetapi pada akhirnya, dia gagal untuk menggantikan klan Gu. Sudut mulut Nili melengkung saat dia menatap pemuda arogan itu. Tampaknya Gu Heng ini akan menjadi pesaing Gu Bei. Gu Heng melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk membungkam dirinya sendiri. Dia kemudian dengan ringan tersenyum dan berkata, tujuan saya datang ke sini adalah untuk berteman dengan Anda para jenius. Lu Piao menepuk dadanya dan langsung berkata, berteman. Aku suka berteman, kita berteman sekarang. Gu Heng berhenti. Apakah Lu Piao benar-benar tidak mendengar maksud tersembunyi dari kata-kata itu, atau apakah dia hanya bertindak seolah-olah dia tidak mengerti? Nili tertawa dalam hati. Lu Piao bertingkah seperti orang bodoh, tapi dia tahu apa yang dia lakukan. Nili tersenyum, saya memiliki niat yang sama. Jika Tuan Muda Gu ingin berteman, kami akan senang. Mulai sekarang, kita bisa bergaul sebagai teman. Wajah Gu Heng berubah sedikit dingin, namun, dia menepuk bahu Nili dan berkata, aku suka karaktermu. Jika Anda memiliki waktu luang, kunjungilah klan Gu kami. Kami dari klan Gu pasti akan dengan senang hati menyambut para jenius seperti dirimu. Nili menjaga jarak dengan Gu Heng sambil berkata dengan nada monoton, kami juga suka berteman dengan orang-orang seperti Tuan Muda Gu. Kecuali bahwa kita semua terbiasa bebas, jadi bergabung dengan klan Gu mungkin tidak cocok untuk kita. Mendengar kata-kata Nili, mata Gu Heng bersinar dengan cahaya dingin saat dia tersenyum, dengan bakat seperti milikmu, kamu bisa mencapai alam takdir surgawi dalam waktu setengah bulan jika kamu memiliki sumber daya budidaya yang cukup. Tolong pertimbangkan tawarannya. Klan Gu akan selamanya membukakan pintunya untukmu. Gu Heng menyelesaikan kata-katanya dan berjalan melewati Nili dan kelompoknya. Setelah melihat itu, orang-orang dari klan Gu juga bubar. Nili menoleh ke belakang untuk melihat siluet Gu Heng. Tampaknya Gu Heng ini juga berasal dari klan Gu. Lu Piao mengerutkan alisnya dan bertanya, Nili, orang itu bermaksud merekrut kita. Berdasarkan nada suaranya, dia adalah tipe pria yang sangat bangga. Dia mencoba merekrut kita, namun dia masih terlihat superior. Dia benar-benar berbeda dari Gu Bei. Apa hubungannya dengan Gu Bei? Jangan khawatirkan dia. Nili dengan ringan tersenyum dan melanjutkan, dia hanya orang lain yang berpendirian. Mencoba merekrut kita di bawah sayapnya dan bahkan tanpa memahami apakah dia sendiri mampu melakukannya. Dia hanya penerus pertama klan Gu. Dia bahkan tidak memiliki otoritas nyata di dalam klan Gu, namun dia sudah memperlakukan seluruh klan Gu sebagai miliknya. Xiao Yu diam-diam berdiri di samping. Dia tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya berkata, Nili, kamu harus berhati-hati. Karena kamu telah menunjukkan bakat yang luar biasa di papan jiwa suci, keluarga besar pasti akan memperhatikanmu. Tidak ada salahnya. Kita harus menemukan seseorang untuk menyebarkan berita bahwa kita hanya akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga setelah kita menyelesaikan pelatihan kita di Institut Sky Soul. Nili berkata, ini akan baik-baik saja jika kita terus menundanya. Kita akan membicarakannya nanti, setelah kita menyelesaikan latihan kita. Sebelum pelatihan kami selesai, keluarga-keluarga itu mungkin tidak akan mencoba menyinggung kami terlalu parah dan berisiko mendorong kami ke keluarga lain. Xiao Yu mengangguk setelah memikirkannya, itu ide yang bagus. Gu Heng berdiri agak jauh dengan ekspresi cemberut. Bajingan-bajingan arogan itu, mereka benar-benar mengira aku ingin berteman dengan mereka. Bagaimana mereka bisa cocok berteman denganku? Gu Heng dengan dingin tertawa. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan penolakan samar dari Nili? Sudah dianggap sebagai pujian untuk berteman dengan mereka yang telah berjanji setia padaku. Mereka yang tidak mau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi temanku. Seorang pemuda yang berdiri di sampingnya setuju dengan kata-katanya. Memang, ketiganya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Gu Heng mengutuk tak terkendali. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Pada akhirnya, semua yang disebut jenius masih bergabung dengan satu keluarga atau lainnya. Sangat tidak mungkin bagi satu orang untuk mengguncang keluarga. Klan Gu kami dapat membiarkannya atau membuatnya mati. Jika bukan karena aturan Institut Sky Soul, mereka pasti sudah mati. Perebutan kekuasaan antara berbagai keluarga sekte bulu ilahi terlalu intens, oleh karena itu, Gu Heng tidak ingin membuat terlalu banyak bahan gosip untuk orang lain.
Mata Gu Heng bersinar dengan cahaya dingin. Karena kamu tidak mau berjanji setia padaku, maka kamu hanya bisa bermimpi mencapai alam bintang surgawi selama sisa hidupmu. Di dalam dunia reruntuhan drakonik, berkultivasi adalah tugas yang sangat sulit. Jika seseorang tidak secara aktif berlatih dan mendapatkan batu spiritual untuk diri mereka sendiri, Institut Sky Soul tidak akan dapat menyediakan sumber daya budidaya yang cukup untuk mereka. Namun, pergi ke berbagai tempat di dunia reruntuhan drakonik berarti bahaya besar dan akan selalu ada kematian. Secara alami, begitu seorang siswa mencapai alam takdir surgawi dan menempatkan jiwa takdir pertama mereka di aula jiwa, mereka tidak perlu khawatir tentang jiwa mereka yang menghilang. Namun, setiap kematian akan mengkonsumsi tingkat kultivasi sebagai gantinya. Oleh karena itu, mencoba melangkah ke alam yang lebih tinggi tanpa bantuan orang lain akan menjadi tugas yang sangat sulit. Begitu mereka memasuki alam takdir surgawi dan memperoleh sumber daya budidaya yang cukup, mereka akan dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Namun, setiap level akan menghabiskan banyak sumber daya budidaya. Karena ada banyak ahli lain yang memperebutkan sumber daya budidaya yang terbatas, secara alami akan ada kematian di antara mereka. Pada saat itu, akan menjadi sangat mudah bagi sebuah keluarga untuk mengendalikan kultivasi satu orang. Apapun, penolakan Nili telah membuat marah Gu Heng. Hanya saja Gu Heng belum sepenuhnya berselisih dengan Nili. Di lembah yang dalam dari Sekte Bulu Ilahi berdiri sebuah gubuk jerami yang dikelilingi oleh bunga persik, seperti taman yang penuh dengan buah persik. Pemandangan yang begitu indah sungguh luar biasa. Berbagai susunan misterius dan bercahaya berkeliaran di sekitar gubuk jerami ini. Di dalam gubuk, ada seorang gadis cantik yang duduk diam. Ada 6 perangkat misterius di sekelilingnya, masing-masing dengan bola bundar yang berputar seperti bintang. Setiap perangkat membentuk dan melepaskan pulsa energi misterius. Gadis ini adalah Ying Yueru. Kedua matanya tertutup dan alisnya berkerut, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa jam berlalu, dia tiba-tiba membuka matanya. Ying Yueru tampak seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Jadi itulah yang terjadi. Tidak heran saya merasakan keakraban seperti itu ketika saya melihatnya. Dia tersenyum ringan dan bergumam pada dirinya sendiri, buku roh iblis duniawi memang luar biasa, untuk membalikkan waktu dan ruang. Namun, jika Anda tidak dapat menentang langit dan mengubah takdir Anda, maka semuanya akan kembali menjadi nol. Setelah Anda mencapai alam sumbu surgawi, Kaisar Sage perlahan akan mulai merasakan kehadiran Anda. Yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda adalah mengubah nasib Anda ke diri saya sendiri. Ketika Kaisar Sage melakukan ramalannya kali ini, yang akan dia temukan adalah aku, bukan kamu. Guru Anda hanya dapat membantu Anda sejauh ini, apakah Anda benar-benar dapat menentang surga dan mengubah takdir Anda, itu semua tergantung pada Anda. Tatapan Ying Yueru jatuh ke angkasa yang jauh. Ibuku adalah manusia, tetapi darah dewa iblis juga mengalir dalam diriku. Keberadaan saya sudah ditakdirkan untuk menjadi tak tertahankan. Saya harap Anda dapat terus hidup dengan ajaran dan harapan saya. Dia tetap di sana seperti peri yang telah turun ke alam fana, tidak rusak oleh debu dunia. Tatapan lembutnya sejernih air. Dia adalah seorang wanita yang tenang seperti bulan. Sejak dia lahir, dia telah menjadi pengamat takdir. Dia telah melakukan ramalan pada terlalu banyak orang, dari sudut pandangnya, hidup dan matinya terlalu normal. Karena itu, dia bahkan tidak memandang hidup dan matinya sendiri dengan sangat penting. Dia melanjutkan perhitungannya sebagai nasib Nili dan dirinya sendiri mulai menunjukkan sedikit perubahan. Sehari berlalu dengan cepat. Di dalam halaman yang mulia Red Soul, sebagian besar siswa sudah duduk dan menunggu yang mulia Red Soul tiba. Nili dan Lu Piao berjalan ke ruang pelatihan dan duduk di kursi mereka sendiri. Ketika siswa melihat Nili dan Lu Piao masuk, ruang pelatihan yang tenang langsung meledak menjadi keributan. Apakah kamu sadar, orang bernama Nili itu benar-benar menghancurkan Long Yuyin di bawah kakinya di papan jiwa suci? Set, pelankan suaramu. Apakah kamu tidak takut Long Yuyin akan mendengar kita? Saya mendengar bahwa Long Yuyin bahkan dicambuk dengan 3 cambukan. Dia sangat bangga, jadi sekarang dia dicambuk 3 kali, rasa malu itu mungkin lebih sulit untuk dia tanggung daripada kematian. Pada saat ini,
Hampir setiap siswa mengarahkan perhatian mereka pada Nili dan Lu Piao. Long Yuyin diam-diam duduk di sana, mengenakan pakaian ketat. Dia adalah gadis tercantik di kelas karena sosoknya yang mengesankan dan penampilannya yang sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah, pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang agak jelek saat dia mengepalkan kedua tinjunya dengan erat di lututnya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar diskusi para siswa? Tapi di papan jiwa suci, dia memang kalah. Namun, kenyataannya adalah bahwa dia masih sangat sombong di dalam hatinya. Long Yuyin menatap Nili saat matanya bersinar dengan semangat juang. Ini hanya papan jiwa suci, itu tidak dapat membuktikan bahwa bakatmu lebih kuat dariku. Aku akan benar-benar mengalahkanmu dengan cara lain. Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya kalah dari orang lain yang seumuran dengan dirinya. Dia dibesarkan oleh ibunya, dan sepanjang masa kanak-kanak, ibunya selalu mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita harus bergantung pada dirinya sendiri. Dia harus menjadi ahli sejati dan menghancurkan semua pria di bawah kakinya. Sejak dia... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.